pengasuh Pondok Pesantren Al-Azhar Tulungagung mencetuskan ide untuk suatu saat mendirikan pesantren khusus lansia. Jadi saya dulu itu di Gembleng itu saya sendiri. Kalau kondisi mereka secara umum baik, ya, tapi ada beberapa yang memang kondisinya perlu penanganan khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purwo Asmadi, guru MI Al-Azhar Pagerwojo, juga sebagai pengasuh pesantren sepuh Zawiyah Dzikir Jama'i Bulurjo Kauman Tulungagung. Sekitar tahun 2013, kiai saya, Kiai Haji Imam Mawardi Ridwan, pengasuh Pondok Pesantren Al-Azhar Tulungagung, mencetuskan ide untuk suatu saat mendirikan pesantren khusus lansia. Baru kemudian pada tahun 2021, setelah saya pulang bertugas dari MI Al-Azhar Pagerwojo, saya menemukan seorang lansia perempuan yang ada di Masjid Pagerwojo. Setelah saya tanya, kelihatannya lansia ini mengalami kepikunan dan kebingungan. Setelah itu saya serahkan ke polsek setempat karena lansia ini tidak membawa kartu identitas. Kemudian saya mohon izin kepada polsek untuk membawa lansia ini ke rumah saya. Dengan bertambahnya waktu, akhirnya bertambah pula lansia yang kami rawat di tempat kami. Karena semakin banyak lansia, kemudian pada akhir tahun 2024 akhirnya kita pindah atau relokasi rintisan pesantren lansia atau pondok sepuh ini ke lokasi yang baru. Pondok sepuh niki awalnya ada di Desa Tiudan, akhirnya pindah ke Desa Bulurjo RW 11 ini. Itu tanah wakopan, terus diwakopkan sama Mbah Yai Imam Al-Azhar, terus untuk berdiri pondok sepuh. Jadi saya dulu itu di Gembleng itu saya sendiri. Saya sama Pak RT, tapi atas nama pondok sepuh saya berani bertanggung jawab. Saya Pak RT bertanggung jawab, dimusuhi warga sama pemerintah desa. Awalnya beberapa orang seperti itu karena khawatir warga itu dampaknya itu kemana-mana. Jadi dimusyawarahkan sama pemerintah desa semuanya, juga ada Babinsa, ada juga semuanya lah mengikuti musyawarah di pendopo sini. Akhirnya semua berjalan dengan lancar. Saya biasa dipanggil Mami. Kebenaran saya salah satu dari kepengurusan pondok, dan saya bisa dikatakan sebagai koki atau kepala bidang masakan. Kegiatan utamanya adalah sholat berjamaah, kemudian mengaji, terutama terkait dengan tahsinul wudhu, memperbaiki tata cara wudhu dan memperbaiki tata cara sholat, karena ini ibadah harian ditambah dengan kegiatan zikir, wirid, dan sholawat untuk menguatkan hati mbah-mbah yang sepuh ini. Ketika dari musala langsung siap masak, kira-kira jam 7 selesai langsung persiapan
untuk makan nasi, habis itu langsung ditata lauk pauk dan kawan-kawan langsung kita bagi ke mereka, dan itu biasanya setengah jam selesai. Sekarang ini ada 37 santri dan ada 8 orang santri sepuh yang kondisinya masih sehat, itu yang membantu merawat santri-santri sepuh yang lain. Kalau kondisi mereka secara umum baik, ya tapi ada beberapa yang memang kondisinya perlu penanganan khusus. Tapi kita selalu bersama-sama, nggak sendiri. Jadi, tapi pada akhirnya ya tetap saya gitu. Pada akhirnya mereka panggilnya mesti tetap aku. Jadi kalau kayak kemarin yang kesurupan itu, juga pada akhirnya kan aku yang harus gitu juga. Kayak mbah yang sebelah ini kan ada yang cerewet gitu. Jadi mereka itu pada nggak telaten, tapi kan aku kan selalu sabar karena saya berpikir daripada aku yang seperti itu kan lebih baik aku yang melayani kan gitu. Kula watini kula mboten jago. Kula sering neskram. Kula syukur nggih kula iki nyuwun kula aja sedikit sakit. Mungkin kula salah terus. Mungkin yang penting sesane kali Gusti Allah setok kula. Niku mawon. Menurut saya menjadi orang tua itu adalah amanah, dan menjadi lansia itu adalah bagian dari proses kehidupan. Maka ketika kita menjadi orang tua, hendaknya kita menjadi orang tua yang amanah, penuh kasih sayang kepada anak cucu kita. Karena di masa lansia nanti kita yang merawat kita adalah anak cucu kita. Muga sampean kalih bapak atau ibu atau bapak ya kudune yo pangkat bantu doa Mas. Biar orang tua itu tunduk segalanya, walaupun enggak 100%, 89 atau 98 itu bisa tunduk Mas. Dan tunduknya bukan masalah kekayaan itu yo melahirkan sampean ki intine berterima kasih enten nih sampean. Ketika masih ada orang tua, hargai mereka, sayang mereka. Jadi karena penyesalan kan selalu datangnya belakangan, bukan di depan. Jadi karena banyak penyesalan yang saya lakukan, akhirnya kan saya berpikirnya apalah arti di luar sana kalau kita kehilangan orang tua dan kasih sayang daripada mereka. Jadi selagi masih ada kasih mereka, sayang mereka, apapun keadaannya, sebrengsek apapun orang tua kita, mereka orang tua kita yang tetap kita junjung dan nggak boleh diabaikan. Dengan berjalannya waktu akan semakin bertambah baik, semakin bertumbuh, dan semakin besar manfaatnya bagi umat, sehingga juga banyak elemen masyarakat, pihak-pihak yang terkait, orang-orang baik yang terlibat dan memberikan kebaikan, memberikan supportnya untuk berkembangnya Pondok Sepuh ini. Berpencar begitu mencari apa yang lama dicari. Hanya berharap mereka itu semakin baik kondisinya. Jadi kalau mereka kan nggak bisa tumbuh, tapi bisa tangguh dengan apa yang kita bisa berikan kepada mereka gitu loh. Jadi sehat, insya Allah sehat jiwa, sehat juga raganya. Serta ratusan makian kembali pulang.
Lain kita kan camat, tahu artinya calon mati, Banyaknya luka yang berangsur calon mati. Mungkin minggu depan, hangat sikap mungkin besok, mungkin nanti malam dipundut sama yang kuasa. Kita banyak-banyak bisa ya. Jadi yang tahu saja nggak berserah diri saja.